Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah, ya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Utami beserta keluarga Sakura Merdeka ya sore hari ini, dan juga Majelis Taklim Iwamit on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan kita semuanya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun dengan penuh bahagia ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatid wa ustazat, segenap bapak ibu, bapak pendiri pembimbing Majelis Taklim Iwamit on Air, yang senantiasa kita ta'zimi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwa, nasihat, serta ziyadah ilmunya. Rahimakumullah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Ismah Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Taklim Iwamit on Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya Kabinet Fitri yang senantiasa mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya yang semoga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan gampang segala urusannya dalam mengemban amanah masing-masing, dan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Telitmania. Rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang menafi hadzal yaumil mubarak fi asy'adul ayyam. Hari ini Jumat 16 Mei 2025 Masehi bertepatan 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita di aula Majelis Taklim Iwamit dalam keadaan sihat wal afiyah zahiran wa batinan insya Allah. Karena itu tidak henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadirat insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minal zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta itba adapun derek mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan senantiasa kita harapkan syafa'ah wajumahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat santri Iwamit rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin ya, pada sore hari ini kita sudah sampai ke bab baru memasuki bulan madu. Tapi sedikit ini saya akan mengulas tentang yang kemarin yang sudah kita pelajari bersama-sama. Karena kan mungkin ada yang datangnya kesorean, ada yang belum datang, mungkin belum mengetahui ataupun belum mengikuti apa yang sudah kita kaji bersama. Jadi diulas sedikit saja. Yang kemarin ketika sudah memasuki jenjang pernikahan itu memang ada banyak sekali bab-bab yang
perbabnya niki ataupun per makalah niki ada uraiannya sendiri-sendiri ya. Kemarin sudah dijelaskan hari-hari yang dihindari untuk menikah, kemudian saat-saat yang tepat untuk berbulan madu, kemudian yang terakhir kemarin walimah, ya. Walimah ataupun perjamuan setelah adanya akad nikah ataupun resepsi, ya. Walimah niki juga banyak sekali macamnya. Kemarin juga disebutkan walimah ketika ada anak lahir juga ada namanya sendiri. Perjamuan ketika datang dari bepergian namanya juga sendiri. Kalau di istilah Arabnya kan sendiri. Sama juga kalau kita di Indonesia kan walaupun berbeda daerah suku itu kan namanya sendiri-sendiri ya. Kalau 7 bulanan anak kan mitoni, ada namanya tedak sinten dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin sama sebenarnya satu acara tapi mungkin namanya yang berbeda-beda mungkin seperti itu ya. Kemudian misalnya walimatul khitan, ada anak cowoknya dikhitankan atau disunatkan, kemudian mengundang tetangga, saudara untuk hadir, untuk memberikan doa restu, seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali istilah-istilah walimah. Dan juga walimah niki hukumnya ataupun suguhannya, makanannya itu hukumnya wajib. Kalau di pernikahan hukumnya wajib ya ibu-ibu semuanya. Makanya walaupun sesederhana mungkin resepsi ataupun kita mengundang acara walimah kita biasanya pasti ada suguhannya. Nggak mungkin enggak ya. Walaupun mungkin ada istilah kalau Ponorogo piring terbang seperti itu ya Bu nih. Yang pertama nasi rames, kemudian ada bakso, kemudian ada es campur dan sebagainya. Kan seperti itu namanya piring terbang. Kalau prasmanan kan biasanya disuruh ngambil sendiri-sendiri ya. Dari sahibul hajat menyediakan beberapa menu di beberapa stand seperti itu ya. Kemudian kita para tamu undangan boleh mengambil sesukanya ataupun mau makan yang disukai pun juga ada, seperti itu kan juga ada. Makanya berbeda-beda suguhan dan macamnya. Nah, suguhan ataupun makanan yang disuguhkan ketika walimah ini bagi kita yang mempunyai hajat seperti sahibul hajat, hukumnya wajib menyediakan. Ya. Karena ada satu kisah Rasulullah ketika menikahi Hafsah, nih walaupun dalam keadaan gak ada perang, istilahnya niku kan nggak punya rezeki banyak, nggak punya harta banyak. Kemudian Rasulullah mempunyai 1 ekor kambing saja. Ya sudah, 1 kambing itu disembelih, kemudian dimasak, diolah, disuguhkan untuk walimatul pernikahan Rasulullah. Seperti itu. Jadi walaupun cuma 1 kambing, kita mengundang orang untuk memberikan doa restu dan menjadi saksi bahwasanya sudah ada pernikahan. Jadi seperti itu nggih Bu nggih. Jadi jenengan nanti kalau punya hajat, mantok nih putra putri ini, berarti ya kalau kita semuanya pasti berdarah niku juga sama, pasti menyediakan makanan dan minuman itu pasti kayaknya ini untuk menjamu tamu dan sebagainya. Karena memang ini hukumnya wajib bagi kita semuanya. Dan ya, itu saja garis besarnya. Kemudian di sini saya uraikan lagi tentang 2 faedah yang sudah kita bahas dari kemarin, yaitu pertama, Syekh Syarif Hussein menyebutkan dalam kitab syarah yang ditulisnya, yaitu Syarah Nazam Ibnu Imad, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Ibu Hawa alaihissalam, di mana pada waktu itu Ibu Hawa melihat Nabi Adam di suatu tempat yang agak jauh, sehingga ia kemudian mengeraskan suaranya karena sangat gembira bila bisa berjumpa dengan Nabi Adam, dan mengeluarkan perkataan yang tidak dapat dimengerti yang menyerupai gelak tawa yang jelek. Syekh Syarif mengatakan bahwa karena itulah sewaktu gembira dan bersenang-senang, biasanya wanita terus-menerus tertawa-tertawa yang jelek. Sedangkan pada saat mendapat kesusahan, dia selalu berbuat kerusakan. Ya, di sini ada 2 faedah ya, yang digarisbawahi oleh Syekh Penawam. Ya. Jadi memang sudah dari zaman dahulu kala bahwasanya wanita niku
suka berkata-kata, ya. Kosakatanya itu yang ada di pikiran. Jadi kalau menurut ahli ilmu niku perbandingannya laki-laki itu cuma 900 suku kata saja setiap harinya. Tapi kalau perempuan itu berapa, Bu? Hampir 5.000 suku kata. Jenengan tinggali nanti di Google nonton niku ya untuk perbedaan antara suku katanya yang ada di pikiran wanita dan laki-laki. Jadi sudah umum, ternyata memang dari dulu kala, dari zaman nenek moyang kita semuanya, bahwasanya memang wanita itu suka berkata-kata ataupun banyak omong itu berarti sudah lazim. Ya sudah tidak aneh lagi ngoten lho nggih. Biasa. Ya karena memang turunannya dari nenek cucunya, nenek moyangnya seperti itu ngoten. Jadi sampai sekarang cucunya sampai keturunannya pun sama ngoten nggih. Jadi enggak aneh lagi. Dan juga bahwasanya ketika Ibu Hawa menjumpai Nabi Adam setelah berpisah beratus-ratus tahun, karena misalnya ibaratnya siji nek kulon, siji nek timur. Nek ibaratnya Indonesia, siji nek Aceh, siji nek Papua. Berarti bagian etan dan kulon seperti itu nih, dan timur dan barat. Nah, berarti kan berapa lama lagi untuk mencapai perjumpaan seperti itu nih? Lewat berapa ratusan tahun juga sehingga bisa berjumpa lagi dengan suaminya ataupun pasangannya yang di surga dulu. Kemudian Ibu Hawa ketika sudah mendengar ataupun melihat Nabi Adam dari jauh itu sudah mengeluarkan suara-suara yang jelek, contohnya, atau mencorongnya untuk memancing-mancing, untuk memancing bahwa ada saya loh, untuk biar kelihatan suaranya, itu biar tahu bahwasanya di situ ada Ibu Hawa. Ibu Hawa ini sudah mengeluarkan suara-suara yang bergembira ataupun tertawa-tawa dengan jelek. Jadi memang sudah seperti itu kodratnya. Selanjutnya yang kedua, hak pengantin putri atas kedua orang tuanya adalah kedua orang tuanya. Hendaknya selalu memberi pelajaran tentang kebaikan, mata pencaharian, dan etika pergaulan dengan suami. Misalnya kata-kata sebagai berikut. Hendaknya engkau bersikap sebagai tanah bagi suamimu, dan suamimu menjadi seperti langit bagimu. Hendaknya engkau menjadi seperti tikar bagi suamimu, dan suamimu sebagaimana tiang. Hendaknya engkau menjadi tiang seperti hanya budak wanita, maka suamimu akan seperti halnya hamba bagimu. Hendaknya engkau kepada suamimu selalu taat, maka suamimu akan selalu taat kepadamu. Dan nasihat-nasihat yang baik lainnya. Ya, jadi di sini ya, Imamit bahwasanya diajarkan ataupun dianjurkan kita sebagai orang tua itu bisa menasihati anak lah intinya. Apalagi anak sudah memasuki jenjang pernikahan, sudah tahu mau menikah, membina rumah tangga yang baru, kita sebagai orang tua itu harus memberi nasihat. Apalagi anak perempuan. Karena memang sudah kodratnya dari dulu, bahwasanya wanita itu memang menjadi makmumnya bagi laki-laki atau suaminya. Nggak bisa mentang-mentang misalnya kita pangkatnya lebih tinggi, penghasilannya lebih banyak, kemudian kita mengambil peran suami, semuanya diatur oleh si istri, tetap nggak boleh ya, itu semua. Rasanya memang laki-laki itu memang menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang harus kita taklimi, yang kita sungkani, yang kita hormati, dan juga kita taati apa yang menjadi keinginan dan juga selagi tidak pada kemaksiatan. Jadi kita harus taat kepada suami kita. Karena kemarin kan sudah kita ulas bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami juga sudah kita pelajari bersama-sama. Intinya seperti itu, ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti kalau jenengan semuanya ada yang perlu ditanyakan dari bab-bab terdahulu tentang hari-hari yang tidak baik untuk menikah, kemudian adanya walimah dan sebagainya boleh ditanyakan. Sekarang mengurai bab baru tentang memasuki bulan madu. Yang punya kitab dibuka halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki bulan madu. Ibnu Yamun menuturkan dalam nazamnya yang berbahasa Jas
walitukhuli waktuhu ma'rufun ba'dal isya'i au qablaha ma'lufun. Waktu memasuki bulan madu maklum adanya sesudah isya atau sebelumnya sudah biasa. Syekh Penazam rahimahullah menjelaskan bahwa suami istri disunahkan memasuki bulan madunya sesudah sholat isya. Tapi boleh juga dilakukan setelah sholat maghrib sebelum isya. Sebagaimana telah diterangkan dalam uraian terdahulu bahwa bulan madu bisa dilakukan di seluruh bulan dan hari kecuali hari-hari yang memang harus dijauhi. Nih, Masya Allah lah niki. Kalau kita sudah menikah, nih, sudah adanya ijab kabul, sudah sah kita sebagai posisinya sebagai istri dan sebagai suami, sudah sah nih. Dari yang dulu diharamkan sebelum menikah, sebelum adanya akad, diperbolehkan. Dari yang sebelumnya tidak boleh diperbolehkan. Seperti itu ya. Dan yang sebelumnya haram menjadi halal. Alhamdulillah. Jadi diperbolehkan mengumpuli istrinya ataupun berhubungan badan ataupun yang berkenaan dengan itu, namanya kalau sudah sah menjadi suami istri. Dan sebaiknya ataupun waktunya adalah ba'da maghrib, di sini disebutkan ya setelah salat maghrib sebelum isya ataupun juga sesudah isya. Kalau di tempat saya walimah niku sore Bu biasanya nggih. Tempat saya nggih. Ana bagian kulon. Biasanya jam 2 ngoten niku mulai jam 3 kadangnya. Kemudian sebelum maghrib sudah selesai lah jam 4 paling minimal niku jam 4 setengah 5. Juga itu seperti itu sudah pulang semuanya, sudah selesai acaranya, acara resepsinya. Nah, pada saat itu pengantin baru ya biasanya ya orang mungkin nggih nek badan niku langsung biasanya kan ya pasti cari-cari waktu yang tepat juga juga. Makanya di sini disebutkan bahwasanya ba'da maghrib ataupun sesudah isya boleh untuk melakukan hubungan badan. Ya, itu. Kemudian Syekh Penazam mengisyaratkan dengan tata krama bersenggama dalam bait-bait berikut ini. Wa kaunuhu sahih ala taharah huwa sawabu dunakum bisyarah. Suma yuhayyi bisalami ya fata. Suma yusalli mastatu'a sabata. Syukran ala tamami nisfid dini. Bilatini kahidunakum tabyini. Summat yad'u wa yatubu ja'ah min kulli majtabahu limtiroi. Senggama itu wahai kawan dalam keadaan suci. Inilah yang benar. Maka lakukan dengan senang hati. Kemudian ucapkan salam wahai anak muda, membaca salawat selagi Anda bisa. Hal itu demi mensyukuri separuh agama yang telah sempurna dengan sebab pernikahan itu. Maka ambillah keterangan saya, kemudian berdoa dan bertobat dari semua dosa yang dilakukan dan tidak diragukan lagi. Di dalam bait-bait tersebut, Syekh Penazam menjelaskan bahwa ada etika yang harus diindahkan dalam bersenggama, antara lain suami hendaknya bersih hatinya dan menghiasi diri dengan tobat dan semua dosa dan kesalahan serta celah-celah yang telah dilakukan. Selanjutnya, suami memasuki senggama dalam keadaan suci, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Dengan demikian, besar kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan agamanya. Karena senggama yang ia lakukan bersama istrinya itu sebagaimana ditegaskan dalam hadis. Ya. Jadi akan menyempurnakan urusan agamanya. Titik ya. Ini karena ada hadisnya. Jadi tentang tata krama bersenggama ataupun berkumpul suami istri, berhubungan badan dan istilah-istilah yang lainnya ya. Tentang hubungan suami istri ini ada di dalam berikut ini tadi. Ya. Jadi senggama itu wahai kawan dalam keadaan suci. Jadi berkumpul suami istri itu harus dalam keadaan suci. Mohon maaf apabila seorang wanita setelah ba'da haid walaupun belum mandi keramas menghilangkan hadas besar karena haid itu belum boleh dikumpuli. Ya. Makanya kita semuanya kalau sudah selesai haid waktunya sudah
bersih, nggak ada lernya lagi, kotorannya lagi, kita dianjurkan untuk menyegerakan menghilangkan hadas besar karena haid. Jangan ditunda dulu, jangan nanti dulu. Karena kalau suami menginginkan kita untuk berkumpul, kita sudah siap, karena sudah bersih, memang benar bersih dan sudah melaksanakan menghilangkan hadas. Kalau belum menghilangkan hadas besar, ya, walaupun bagaimanapun kita belum dikumpuli, bisa dikumpuli oleh suami kita. Karena kita masih menanggung hadas besar karena haid. Jangan aji mumpung, mungkin mohon maaf pikiran yang jenengan, sekalian nanti Bu mandi keramas, jangan bilang suaminya, mas saya sudah suci, ayo misalnya diajak suaminya, nanti sekalian mandinya lah, nanti menghilangkan hadas besar karena haid dan juga karena jima kumpul suami istri, nggak boleh, ya. Nggak boleh, tetap saja hukumnya haram ya ibu semuanya, harus garis bawahi, tentu saja hukumnya haram apabila seorang perempuan sudah selesai masa haidnya tapi belum melaksanakan mandi besar, menghilangkan hadas besar karena haid, sudah dikumpuli suaminya. Tetap haram hukumnya. Jadi tetap saja harus mandi dulu, selesai mandi, mau menawarkan kepada suaminya mau atau tidak, baru boleh. Jadi seperti itu. Jangan aji mumpung, berarti dua hadas sekalian dijadikan satu, mandi pun sekalian mandinya, biar nggak bolak-balik mandi keramas. Salah, ya. Nggak boleh. Seperti itu nggak boleh, karena memang hukumnya seperti itu. Ya. Dan selanjutnya, itulah yang benar. Maka lakukanlah dengan senang hati. Nih, biasanya kan setelah 1 minggu, 6 hari, biasanya ya, kita sebagai wanita niku mengalami masa haid, sudah suci, itu kan setelah lama tidak berhubungan badan dengan kadang suami pengen, nah kita seperti pengantin baru lagi. Jadi lakukanlah dengan senang hati, menawarkan kepada suami, sudah suci mas, mau napa mboten, jadi kita tawarkan. Nah, insya Allah nanti ganjarannya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian ucapkan salam, wahai anak muda, membaca sholawat selagi Anda bisa. Ini kan untuk berlaku yang masih pengantin baru ya. Pengantin kawak-kawak seperti kita, misalnya nanti kita cuti, pulang ke Indonesia, lama tidak berjumpa dengan suami pun boleh nih kita praktekkan ya. Kita kan pengantin baru lagi ya Bu ya. Kembali pengantin baru setelah lama tidak berjumpa. Baca sholat, ucapkan salam, bacakan sholawat, ya karena ini untuk mensyukuri separuh agama yang telah sempurna. Syukran ala tamamin nisfiddin. Kan sudah dijelaskan bahwasanya menikah itu kan menyempurnakan separuh agama. Alhamdulillah sudah sempurna. Ya. Dengan sebab pernikahan itu, maka ambillah keterangan saya, kemudian berdoa dan bertaubat. Ya, dari semua dosa yang dilakukan dan tidak dilakukan lagi. Ya. Ya, makanya untuk kita semuanya ya, kalau mau sudah memasuki jenjang pernikahan, mungkin sebelum menikah sudah pernah melakukan apapun, pernah melakukan kesalahan dan sebagainya, ya, kita bertobat dari hal-hal yang kecil maupun besar. Ya, namanya pacaran saja sebenarnya itu tidak boleh dalam aturan agama ya Bu. Kemudian misalnya kita sedang bepergian dengan pacar kita, dengan belum adanya ikatan pernikahan, kadang sering gandeng tangan dan sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau sudah menikah, kemudian kita bertobat dan menyesali mungkin melakukan kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian berniat karena ini ibadah terpanjang kita, sudah adanya ijab kabul, sudah sah menjadi suami istri, kita melakukan ibadah terpanjang seumur hidup, ya. Diawali dengan adanya ijab kabul tadi, kita mengawali semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang senantiasa bahagia, dirahmati Allah dan bisa mendapatkan segera diberi keturunan oleh Allah. Jadi kita benar-benar bertobat. Ya, kemudian di dalam bait-bait tersebut yang Syekh Penallah menjelaskan ada etika yang harus diindahkan dalam bersenggama. Jadi ada etikanya ataupun tata keramanya seorang suami ketika mau bersenggama ataupun berhubungan badan. Ya, suami hendaknya bersih hatinya dan menghiasi diri dengan tobat dari semua dosa dan kesalahan
serta celah-celah yang telah dilakukan. Seperti tadi ya, bahwasanya mungkin melakukan kesalahan dan sebagainya, sudah bertobat dan diniati bismillahirrahmanirrahim, diawali setelah ijab kabul, kita akan melakukan ibadah terpanjang seumur hidup. Selanjutnya suami memasuki senggama dalam keadaan suci, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Nah, ini jadi mempunyai wudhu ya Bu ya, dalam keadaan suci baik laki-laki maupun perempuan. Karena kan pertama kalinya ya mau melakukan senggama ataupun hubungan badan yang pertama kalinya. Dengan demikian Allah besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan agamanya. Dalam senggama ini dilakukan bersama istrinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi falyataqillah fi nisfis tsani. Artinya, barang siapa telah menikah, maka dia benar-benar telah dapat menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setengah yang lainnya. Ya, jadi diniatkan menikah itu memang menyempurnakan separuh agama, maka bertakwalah kepada Allah ya, dengan yang setengahnya. Ya, setelah bertobat, setelah kita semuanya bersiap-siap untuk memasuki bulan madu, mengerjakan ibadah bersama istri, ya, kita niatkan ya karena untuk menyempurnakan separuh agama, kita sempurna dengan setengah yang lainnya. Sebagian dari etika bersenggama ialah selalu melakukan hal-hal yang sunnah dengan memulai senggama, yakni pertama-tama mendahulukan kaki kanan, kemudian mengucapkan Bismillah, wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum. Selanjutnya, sholat 2 rakaat atau lebih banyak dengan membaca surah-surah yang mudah baginya. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah 3 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 3 kali, berdoa dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempergauli istrinya, rukun, baik, dan kekal rasa cintanya. Jadi pertama kali kita mau melakukan hubungan badan itu mendahulukan kaki kanan. Kalau kita misalnya mau naik keranjang ataupun ke tempat tidur, itu diucapkan ataupun dahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Dan mengucapkan Bismillah, wassalamualaikum, wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum. Ya, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Gitu. Ini kira-kira ada yang teman-teman baru lagi mau baca nih. Dijelaskan lagi mau baca. Atau sudah pengantin kawat semuanya nih, jadi nggak perlu kata dia. Ini nanti mempelajari putra-putrinya ya, Bung ya. Mungkin ada putra-putrinya sudah waktunya menikah, kita bisa memberikan pembelajaran seperti tadi kan nasihat-nasihat orang tua tadi nanti Ibu. Ini oleh caranya, ini untuk caranya seperti itu, ya. Jadi saling membekali anak-anak kita dengan yang terbaik dan ataupun ajaran sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, sholat 2 rakaat, kemudian bersalawat atas Nabi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempergauli istrinya, rukun baik dan rasa cintanya. Ya, kemudian setelah itu membaca doa Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fi Allahumma rizqhum minni warzuqni minhum warzuqni alfuhum wa mawaddatuhum warzuqhum wa ulfai wa mawaddati wa habib ba'dona. Artinya, ya Allah limpahkanlah berkat kepadaku dan kepada keluargaku yaitu istriku, berkahilah keluarga yang selalu dalam tanggung jawabku. Ya Allah limpahkanlah rezekimu kepada mereka melalui tanganku dan limpahkanlah rezekimu kepadaku melalui mereka. Limpahkanlah pula rezekimu kepada mereka atas kerukunan serta cinta kami, dan semoga Engkau menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Pasti kita semuanya, biasanya kan namanya pengantin baru masih seru-serunya, masih gereng-gerengnya. Dan itu apalagi yang masih perjaga dan bujang atau bujang dan perawan, masih benar-benar grace. Biasanya kan dalam menyiapkan pernikahan itu pasti dengan senang hati, bahagia, dan membara.
Seperti itu. Bayangnya dulu kalau kita mau menikah kan ya seperti itu ya Bung ya, tidak bisa dipungkiri. Ngoten niku ya, rasanya seperti itu. Pasti menggebu-gebu juga ngoten niku ya. Makanya kita juga sebagai orang tua, anak kita misalnya sudah mau menikah, kita sering mendoakannya, semoga rukun, semoga bahagia selalu. Kemudian engkau menumbuhkan rasa cinta di antara kami. Kalau zaman dulu mungkin masih umum ya, Bu, nggak dijodohkan orang tua ataupun dipilihkan orang tua itu masih umum. Kalau sekarang itu jarang ya, Bu, ya. Biasanya ya sudah pilihannya sendiri. Wis karep-karepe dhewe, ngoten kan kita orang tua niku enggak napa ngertine ya memberi restu karena sudah sama-sama cocok misalnya sudah sama-sama suka ya sudah. Beda dengan zaman-zaman kita dulu mungkin karena dijodohkan karena dikenalkan biasanya kan belum ada timbul rasa kasih sayang rasa cinta itu belum ada. Ya tidak bisa dipungkiri ya Bu, kemajuan zaman niki lah yang tidak bisa kita elakkan ngoten ya. Oleh karena itu yang punya anak cewek gadis ini senantiasa dijaga ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan sebelum adanya hubungan pernikahan. Dan biar semuanya juga barokah, biar semuanya baik untuk semuanya. Syekh Penazam, kata Syekh Penazam, huwas sawabu, artinya asunatu, yaitu keterangan hadis, kata atuhunum bisyarah, dibaca kasrah atau dhammah huruf baknya. Sedangkan kata tunakum tabyinun wala imtiraun digunakan untuk menyempurnakan bait nazam. Jadi di nazam tadi loh ya, ini untuk ilmu nahwu sorofnya kayaknya sudah nggak perlu lagi ya. Kemudian kata al-ijtima'u berasal dari kata jana jinayatun, artinya ketika orang melakukan dosa atau ditimpakan siksa kepadanya. Kata wal imtira'u artinya asyakku ataupun bimbang, sehingga dikatakan imtira fi amri iza syakka. Ya. Jadi tentang nazam tadi yang di depan tadi. Selanjutnya peringatan. Sebaiknya suami merintahkan istrinya untuk berwudu jika dia telah suci ketika hendak bersenggama. Kemudian disuruh untuk melakukan sholat maghrib dan isya. Karena pengantin putri biasanya sedikit sekali yang sempat melakukan kedua sholat tersebut pada malam bulan madu. Selanjutnya sang suami memerintahkan lagi kepada istri untuk melakukan sholat di belakangnya dan mengamini doanya. Nah, ya, makanya peran suami ataupun imam yang ngerti agama itu sangat berpengaruh ya itu semuanya. Kalau makmum ataupun istri itu kan mengikuti imamnya. Kalau imamnya orang yang ngerti agama, orang yang tahu tentang bab din, tentang agama, insya Allah istri pun akan mengikuti. Makanya perannya seorang imam ataupun anak laki-laki ini kok sangat penting sekali peran besarnya di dalam hubungan rumah tangga. Ya. Nah biasanya sholat maghrib isya nih kan di sini disebutkan loh, ya Musonef mengatakan perempuan itu sulit ataupun jarang melakukan sholat maghrib dan isya kalau temanten baru, ngonten lo istilahnya seperti itu. Ya biasanya ya masih membaranya tadi ya, saking kering-keringnya kadang itu diterak saja ditabrak mawon sholat maghrib dan isya-nya belum melaksanakan sholat dan sudah berhubungan badan terlebih dahulu dan sebagainya. Jadi diperintahkan sholat maghrib isya dulu, baru kemudian kalau suaminya sebagai imam sholatnya, istrinya mengamininya di belakang dan mendoakannya. Juga termasuk etika memasuki bulan madu adalah sebagaimana disampaikan penazam dalam nazamnya berikut ini. Jadi etika ataupun tata krama memasuki bulan madu sebagian diungkapkan berikut ini. Wa ba'da yaqra'u ma qad warada ala jadiniha wa fi'la fanada kal muzni wan nasbi wal insirahi wal hifzi fil a'wani jaya sahi wa yas'alul ilaha jalla khairaha wa ayyujannibahu sahi syarraha. Setelah membaca doa yang telah disebutkan di atas, lalu bacalah surat di atas ubun-ubun istri, peliharalah hal itu dan jangan berdusta. Seperti surah Al-Waqi'ah, An-Nasr, dan Al-Insyirah, serta ayat-ayat penjaga diri dari semua musuh. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kebaikan istri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dirinya dari kejelekan. Syekh Penazam menjelaskan bahwa setelah sholat dan berdoa,
Kemudian suami menghadap istrinya dari arah yang tepat dan memberi salam kepadanya. Tangannya diletakkan di atas ubun-ubun istrinya. Dengan ubun-ubun ini, penawar memberi isyarat biljabini. Jadi di atas ubun-ubun. Kemudian berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya, dan aku berlindung kepada engkau dari kejelekan istri dan kejelekan tabiat yang telah engkau tabiatkan kepadanya. Nah, yeah. Jadi kalau kita tradisinya mungkin setelah ijab kabul nikah ya, temanten laki-laki kemudian dipertemukan dengan temanten perempuan. Ada yang sebagian perempuannya masih di dalam, belum dipertemukan ketika akad nikah. Ada yang biasanya sudah disandingkan terlebih dahulu, karena memang setiap daerah ataupun prosesnya itu nggak sama, ngerti ya, ibu semuanya. Kadang ada yang nanti setelah akad perempuannya baru dikeluarkan, teman-teman perempuannya baru keluar. Ada yang sudah mendampingi ataupun sudah di akad meja bersama teman-teman laki-laki juga ada. Nah, biasanya setelah ijab kabul, kemudian setelah doa, kemudian si temannya laki-laki mendoakan istrinya. Kemudian dengan cara memegang ubun-ubunnya. Jabini, jabin itu adalah ubun-ubun. Kemudian mendoakan ini. Ya, yang punya anak Jawa buat diajari putra putrinya kon ngapalin niki yang sudah mau menikah, nggih diapalin nanti kalau mendoakan istri sudah siap, sudah bisa, sudah hafal, jadi nggak usah dituntun Pak Naif. Kadang ada ya dituntun, itu kan. Nah, kalau sudah hafal sendiri kan bisa mendoakan istrinya. Ya. Di sini disebutkan, ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang melangkau tabiatkan kepadanya. Jadi kan kita sudah menikah, niku berarti tanggungan istri ya berarti tanggungan suami yang berkewajiban menjaga baik secara fisik maupun secara mental, secara lahiriah maupun zohiriah itu adalah suaminya. Makanya kita mengharapkan kebaikan darimu ya Allah. Tabiat itu kan berarti perilaku yang baik atau tidak baik dari istri. Kita pun juga mendoakan semoga engkau menjaga tabiat istriku selalu baik, dan apabila ada kejelekan dari istriku semoga engkau membaikkan. Apabila ada kejelekan dari istri dan kejelekan tabiat yang melakukan tabiatkan kepadanya, engkau lindungi kami ya Allah, seperti itu kan. Jadi mendoakan istri, kan. Kemudian kalau kita egois loh, berarti yang jelek istri saja, suami tahunya jelek ya Bu. Kan ini berarti yang suami mendoakan istri, berarti istrinya saja yang diharapkan kebaikannya. Ya. Nah, kalau seperti itu kira-kira tanggapannya bagaimana? Ya, karena memang aslinya ya tadi bahwasanya memang suami itu adalah imam ataupun pemimpin bagi istri kita ataupun istrinya. Walaupun nanti seiring dengan perjalanan waktu, misalnya ya, istri lebih dominan, lebih pandai tentang agama dan sebagainya, kemudian mengajari suaminya, ya, belajar bersama-sama lah istilahnya seperti itu. Ataupun seiring sejalan bersama belajar agama lebih didalami lagi, lebih diperbaiki lagi, ya, bersama-sama lagi. Dan ya, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasannya sekarang itu mohon maaf ya, banyak sekali mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, dari perselingkuhan gitu, banyak kasus-kasus seperti itu yang bisa kita jadikan pembelajaran. Ya bahwasanya menikah itu memang banyak sekali godaannya atau perintangannya. Makanya kalau kita sebagai istri, sebagai suami ya yang sudah mengerti aturan agama, bahwasanya kalau sudah menikah itu beda dengan masih orang pacaran ya. Kalau pacaran mungkin kan kita belum punya komitmen dengan yang di atas ataupun dengan Allah, belum dimintai pertanggungjawaban. Itu kalau sudah menikah itu kan tanggungannya lebih berat lagi, karena sudah perjanjiannya di materainya Allah. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi kalau memang sudah berniat membangun rumah tangga ataupun membangun keluarga. Jadi mendoakan istrinya ya, semuanya kembali lagi. Sama di dalam hati istri pun semoga pasti doa harapannya suaminya baik, suaminya setia, suami mau menafkahi, tanggung jawab dan sebagainya.
juga didoakan di dalam hatinya. Keterangan hadis ada pula keterangan yang menyatakan bahwa barang siapa mengamalkan doa-doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan kepada istri dan menjauhkan suami dari kejelekan istri. Oleh karena itu, penazam mengingatkan hal ini melalui bait yang pertama dan ketiga. Ya. Selanjutnya, sang suami juga membaca sementara tangannya berada di atas kening istrinya. Surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ad-Duha, Al-Insyirah, dan An-Nasr. Dan ayat kursi yang juga disebut-sebut sebagai ayat-ayat pelindung diri. Ini bayangnya dengan paling bisa kantor tadi ya. Baca surah Yasin, Waqi'ah, Duha, Al-Insyirah tadi ya Bu ya. Pada sholat, ya tadi kan sunahnya kan membaca bismillah, salam, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya. Kemudian suami mendoakan istri, kemudian setelah itu suami membaca surah Yasin, Al-Waqi'ah, Duha, Al-Insyirah, An-Nasr ya. Ya, kemudian nama untuk sebagai ayat-ayat pelindung diri. Ayat kursi kan terkenalnya seperti itu nih, pelindung diri bagi kita semuanya. Mungkin dalam pikiran jenengan lah pus ngantuk ngoten ya. Semua dengan tadi kadang lah. Ya, tapi ini kan sunah-sunahnya ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga ada di dalam kitab niki. Ngoten ya, namanya pertama kali ya, namanya pertama ya. Pasti kan kita menginginkan kebaikan seterusnya, bukan karena yang pertama kali ini adalah yang paling berkesan ataupun yang paling ditunggu-tunggu. Jadi kita memanfaatkan momen pertama kita dengan sebaik-baiknya. Saya pernah menyebutkan dan menggunakan kata-kata fil hifzi fil awali, seluruh bacaan ini dibaca sekali. Kemudian ditambah dengan membaca Al-Qadr 3 kali sebagaimana keterangan terdahulu. Oleh karena itu Syekh Ibn Azam dalam nazamnya mengingatkan dengan susunan kata kal-muzni. Sebagaimana baca yang dianjurkan, maka suami juga membaca surah dan ayat tersebut. Ya. Adapun kata Syekh Ibn Azam, fa'ihlah, panada, artinya peliharalah semua anjuran atau hal-hal yang disunahkan tanpa berdusta. Sedangkan kata-kata ya sadi terdiri atas tarkib susunan munada murokhom dengan menggunakan arti kata sahibun yang digunakan hanya untuk menyempurnakan tadi. Ya, nazam tadi lah, yaitu semuanya dalam nazam tadi. Ya, selanjutnya, kemudian penazam melanjutkan dalam isyarahnya, wadum ala ta'widhi fi sobahi wa fil masai yahdi lin najahi. Lakukanlah terus memohon perlindungan baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Allah akan menentukan kebahagiaan. Syekh Penazam menjelaskan bahwa doa-doa di atas tidak dikhususkan untuk dibaca pada malam ketika hendak senggama saja, melainkan dianjurkan untuk dibaca pada setiap pagi atau sore. Sebab ada anjuran bahwa barang siapa selalu membaca doa-doa tersebut, baik sore maupun pagi, maka dia akan mendapat petunjuk kebahagiaan. Jadi doa tadi ya, untuk semuanya boleh dibaca pagi maupun sore, bacakan kepada istrinya, ya, karena waktu pagi dan sore itu adalah Allah akan menunjukkan kebahagiaan. Ya, pagi, pada subuh, kan kita mau bekerja, mau aktivitas, ya, mendoakan kebaikan kepada istri, saling mendoakan kepada suami, apabila suaminya mau bepergian, bekerja mencari nafkah, istrinya pun juga mendoakan suami, semoga sehat, selamat, bekerja dengan lancar, dan sebagainya. Ya, karena waktu pagi dan subuh itu adalah waktu yang baik untuk berdoa. Karena itu anjuran dari Rasulullah pula dianjurkan untuk dibaca pagi maupun sore. Ya, aman ya. Yang berapa kok Mas? Selanjutnya, faedah bahwa hadis marfu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa barang siapa di waktu pagi membaca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Ya, makanya kita semuanya surah Al-Ma'surat pagi, petang itu kita bacakan karena kita semuanya meminta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Mohon semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Demikian dirangkai dalam surah Al-Hasyr
3 kali, yaitu saya bacakan artinya saja ya. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki atas keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membuat rupa, yang mempunyai nama-nama yang baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Maka Allah akan menugaskan 70.000 malaikat untuk memohonkan rahmat bagi pembacanya hingga sore. Apabila dia mati pada hari itu, maka ia mati syahid. Sedangkan barang siapa membaca bacaan tersebut di sore hari, maka dia pun akan mendapat derajat sebagaimana di atas. Masya Allah. Ini bagus sekali ya buku doanya. Di akhir surah Al-Hasyr. Ini dibaca 3 kali ya. Jadi ya Bu, dibaca surah Al-Hasyr di akhir surat 3 di akhir surah Al-Hasyr dibaca 3 kali. Ya. Begitu aja, bagus sekali. Insya Allah, siapa yang membaca ini pada pagi dan sore hari, Allah menugaskan 70.000 malaikat untuk memohon rahmat bagi pembacanya hingga sore. Jadi kalau dibaca pagi, Allah mengutus malaikat 70.000 malaikat untuk menjaganya dari pagi sampai sore. Dan apabila dia mati pada hari itu, maka ia termasuk mati syahid. Masya Allah. Sedangkan barang siapa membaca bacaan tersebut di sore hari, maka dia pun akan mendapat derajat sebagaimana di atas. Masya Allah ya. Dihafalkan matematik ya, Masya Allah ya. Bacanya sangat banyak sekali. Law anzalna hadal Qur'an 'ala jabali ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Insyaallah, ya monggo nanti dihafalkan di surah Al-Hasyr di akhir dibaca 3 kali setiap harinya. Ya. Selanjutnya juga termasuk etika yang hendak bersenggama adalah seperti yang diungkapkan Syekh Penazam berikut ini. Summa tayatsluwa yaraqibu sab'an bijaidi halam yakhsha minha tab'an wa innahu yu'dhinu bisyiyanah tazakasib lisabiyyi khutburhanah. Kemudian suami membaca ya raqib 7 kali pada leher istri agar tidak khawatir akan watak jelek istri. Sesungguhnya bacaan itu merupakan peringatan untuk menjaga diri. Demikian pula terhadap anak yang baru dilahirkan. Ambillah dalil ini. Ya raqib, ya dibaca ya Bu 7 kali. Ya, kemudian dibacakan di leher istri. Ya raqib, ya raqib, ya raqib 7 kali disemburkan ke leher. Dan juga biasanya anak yang baru lahir juga ya bagus dibacakan ya raqib itu kan yang maha menjaga ataupun mengawasi ya. Jadi berserah kepada Allah yang maha ataupun mengawasi setiap yang makhluk di bumi ini yang masih ada hidup di bumi ini. Ya. Dan Penazam menjelaskan bahwa sewaktu memulai bersenggama, suami hendaknya melakukan hal-hal sebagaimana tambahan zikir-zikir yang telah disebutkan. Yaitu suami meletakkan tangannya pada leher istrinya, atau dengan kata lain, suami merangkul istrinya. Ya. Merangkul istrinya di leher, mengucapkan ya raqib sebanyak 7 kali. Jadi kata leher ini Syekh Penazam menggunakan kata bil jayidi yang artinya al-unuku dengan jalan mazaz, sebagaimana kemudian suami membaca ya raqibu sebanyak 7 kali dan dilanjutkan dengan wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Ada keterangan bahwa barang siapa mengamalkan hal itu, Allah akan selalu menjaga dia dan keluarganya serta tidak dikhawatirkan ada kejelekan pada watak istrinya. Ya, dan ini.
Amalan-amalan di atas membaca ya Raqib 7 kali dan dilanjutkan dengan doa, hendaknya juga dibacakan pada anak yang baru dilahirkan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga anak itu. Lafaz tabaan yang ada pada akhir bait dibaca fathah ba-nya merupakan bentuk masdar dari ta'ifah oleh penazam baknya disukun karena darurat syair dan tamaan artinya kotoran atau kejelekan. Lafaz al-wasiyatun merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi sana yasunu saunan wasayanatan yang artinya menjaga atau penjagaan. Sedangkan kalimat khus burhanah adalah untuk menyempurnakan bait nazam saja. Ya. Jadi amalan di atas tadi setelah masuk bagian rangkaian acara tadi, rangkaian doa ya dari sholat, kemudian membaca surah Yasin, ayat kursi dan sebagainya tadi. Di sini disebutkan membaca ya Raqib sebanyak 7 kali di leher istrinya. Istrinya tangannya diletakkan di leher istri. Dan juga ini boleh difungsikan untuk anak yang baru lahir, ya Bu, dibisikkan di telinga. Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib sebanyak 7 kali. Ya. Karena Allah akan menjaga anak itu dari perbuatan, dari segala sesuatu yang tidak baik. Apalagi anak bayi itu kan masih suci, masih gampang terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Jadinya istilahnya itu hal-hal yang gaib dan sebagainya itu kan masih rentan. Jadi kita memohon kepada Allah sebaik-baiknya penjaga dan pengawas. Bacakan Ar-Raqib sebanyak 7 kali. Juga termasuk etika ketika hendak bersenggama sebagaimana diungkapkan pengalau berikut ini. Bahwa seruka yataini warrajulaini fi aniyatin milahafaka wa fahaka waktafi warasuhu fi kulli ruknin ja'a fahfaz luqita ya'si wadoroi. Membasuh tangan dan kaki istri dalam wadah dan ikutilah tuntunan ini. Kemudian siaplah air pembasuh itu ke setiap sudut rumah. Maka Anda akan terjaga dari bahaya dan kesempitan. Di dalam nazam tersebut, saya penazam menjelaskan bahwa ketika hendak bersenggama dan sebelum meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri, hendaknya suami terlebih dahulu membasuh kedua tangan dan kaki istri dengan air pada satu wadah. Suami membaca asma Allah dan sholawat kepada Nabi. Kemudian air bekas membasuh itu disiramkan ke setiap sudut rumah. Sebab ada keterangan bahwa melakukan hal itu dapat menghilangkan kejelekan dan pengaruh setan. Uraian tersebut berasal dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda kepadanya, apabila pengantin memasuki rumahmu, maka lepaskanlah kedua sandalnya dan bersihkanlah kakinya dengan air. Lalu siramkan air bekas membasuh itu ke seluruh sudut rumah. Maka akan masuklah 70 berkah dan rahmat. Ini juga pengalaman baru lagi ya bagi kita semuanya ya ibu-ibu semuanya. Dan bagi kita semuanya yang masih pengantin baru, nanti putra-putri kita mau menikah, ingin bisa mengamalkan seperti ini. Karena memang namanya ritual pertama kali ya, pasti banyak sekali ya. Istilahnya ini persiapan atau tetek bengeknya ya, yang memang harus dipersiapkan ketika masih baru ataupun pertama kali kita lakukan sebagai suami istri. Ya, membasuh tangan dan kaki istri, kemudian setelah selesai dibasuh, kemudian air bekas basuhannya tadi disiramkan ke setiap sudut rumah. Maka Anda akan terjaga dari bahaya dan kesempitan. Seperti itu ya, karena keterangan ini dari Ali bin Abu Thalib pun seperti itu, bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila pengantin baru masuk, lepaskanlah kedua sandalnya dan bersihkanlah kakinya dengan air. Dan siramlah air bekas tersebut ke seluruh sudut rumah. Maka akan masuklah 70 berkat dan rahmat. Nah, niki ya ibu-ibu semuanya. Ada yang pernah mengamalkan seperti ini apa mboten? Santri Wamit. Ada mboten? Niki mana niki santrine? Ada mboten atau enggak ada atau belum tahu niki sama sekali tentang ilmu niki? Mboten dalam Belum tahu nggih. Belum tahu Bunda. Belum nggih. Belum tahu nggih. Kalau alhamdulillah kalau tahu, kalau sekarang kan sudah ada ilmunya, ya mungkin kita pun bisa mengambil hikmah ataupun ilmu dari kitab Qurratul Uyun niki. Ngoten nggih.
Karena memang Bu, masih temanten baru, masih banyak aturan-aturan yang harus dipelajari ataupun kita ketahui. Ngoten niku. Nggih. Nah, jadi seperti itu Bu ternyata. Kalau tempat daerah jenengan mungkin nggak tahu ya, setiap daerah itu kan nggak sama. Di nama saya itu kalau yasinan keliling, itu ibu-ibu jamaah yasin itu juga menyediakan garam 1 piring ya Bu di rumah niku. Kemudian ketika bacaan yasin, tahlil, doa, ngoten niku setiap orang niku carane diubeng nih, ngoten sambil membaca bismillah, bismillah ataupun sholawat ngoten niku. Mendoakan garam tadi. Kemudian sahibul hajat kalau sudah selesai, garamnya ditebarkan di seluruh rumah, pinggiran rumah ngoten niku. Tempat jenengan ada mboten? Tempat saya masih seperti itu ya Bu, masih seperti itu. Itu mungkin mohon maaf tradisi ataupun untuk kita mengambil ilmunya gitu. Maksudnya apa yang kita doakan, apa yang didoakan itu akan menjadi wasilah, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Seperti hanya kita membaca zikir istighosah saja, kalau kita sediakan air di depan kita, kemudian kita minum, insya Allah pun air itu bisa menjadi wasilah. Misalnya kita badannya tidak enak, tidak lagi menghadapi apa niku, kadang niku kita merasakan kenyamanan. Halo Kang. Olah, tak bisa. Ya. Tak bisa. Seperti itu. Jadi kita kan setiap orang itu kan kita nggak sama dalam tradisinya masing-masing seperti itu. Nah, seperti ini mungkin bisa kita jadikan pembelajaran. Tapi hanya kan kita mau bepergian membasuh kaki ibu nih kayaknya kan setiap orang juga jarang yang melakukan seperti itu. Makanya, jadi itu tradisi saja, ya, ataupun juga Bunda orang tua. Ada yang dilangkahi di depan pintu, ngerti nggak ya Bu? Nah, itu kan setiap daerah itu nggak sama tradisinya. Kita dalam mengharap berkah dari ibu, mohon doanya dari ibu, ngerti ibu. Kadang dilapi-tapi ya, kalau saya itu dilapi-tapi ya, mama ngerti niku ya Bu, kalau bepergian niku nggak pernah lupa, walaupun sekarang jadi ibu seperti itu. Walaupun mau pergian kemana diraupi pakai roke ataupun pakai sayak ataupun pakai gamis beliau ngerti niku. Ya, itu kan sebagai bentuk doa orang tua untuk anaknya. Misalnya mau bepergian jauh, seperti mau merantau lagi ke Taiwan berangkat. Ya kita walaupun sudah jadi orang tua, tetap saja anaknya ibu bapak kita. Jadi tetap saja kita itu memohon doa dari orang tua kita. Ya, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja ya, sampun ya, waktunya sudah habis, nanti tutup dengan doanya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kita belajar bersama-sama mengkaji kitab fikih wanita, merawat cinta kasih terjemah Qurratul Uyun sore hari ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita semuanya pun nanti akan jadi teman-teman baru semuanya ya, kalau pulang ke rumah. Jika kita namanya teman-teman baru ya, adab ataupun tata krama ya, mungkin yang sudah berapa tahun kita tidak lakukan nanti pun juga sama ya, kita pun menebus kesalahan kita waktu yang sudah terbuang sia-sia dengan suami kita kasih servis yang baik untuk suami kita, dan insya Allah niatnya seperti itu Bu ya. Jadi kita pun menyesal ya, tidak bisa memberikan nafkah batin kepada suami, kita menyesal ya, dan juga berusaha memberikan gantinya dengan lebih baik lagi, melayani dengan baik dan sebagainya. Itu bentuk kita semuanya untuk mengganti ataupun menebus kesalahan kita semuanya nanti. Insya Allah bismillah ya, sampun. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Mari tawajjuna ya, minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.